Oke teman-teman sahabat Petisi Ali, kita akan lihat video berikut ini bahwasannya sedang terjadi keributan antara Paman Nurlete dan Ahmad Kojinudin. Kita tidak tahu video ini di mana kejadiannya, nanti akan kita tanya langsung kepada beliau. Saya bisa sorry. Siapa yang bisa sorry? Sudah, Jangan ribut. Menurut saya, kamu menghina pribadi orang. Siapa yang menghina teroris? Kamu bawa di penjara saja. Siapa? Kapan saya menghina kamu? Kapan saya menghina kamu? Kamu menghina saya teroris. Oke, Pak Paman Nurlete, ini video sudah diputarkan. Bahwasanya itu saya lihat juga viral di berbagai media sosial. Banyak yang mendukung Pak Paman Nurlete, banyak juga yang tidak mendukung Pak Paman Nurlete terkait dengan hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu di mana peristiwa itu? Dan kapan kejadiannya? Serta apa penyebabnya? Sehingga ini saya masih bertanya-tanya, ini kenapa sih gitu. Kita juga kan pengen tahu juga cerita yang sebenarnya gitu. Ya, jadi gini Pak Pitra. Jadi peristiwa kami saling konfrontasi, duel argumen dan pertengkaran konsep itu berlangsung lokusnya di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu tepatnya pada tanggal 2 Juli. Saat itu ada proses persidangan. Tetapi sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa reaksi saya dan beraksi terhadap yang bersangkutan itu tidak ada kaitan, tidak ada korelasi dengan proses persidangan sedang berlangsung pada tanggal 2 itu, Pak Pitra. Melainkan ini berkaitan dengan beberapa video yang saya sudah nonton selama ini. Ketika semua proses persidangan itu selesai, ini Ahmad Kojinudin ini selalu buat konten untuk menghasut, menghina martabat, memfitnah Panono Sampono, menyatakan ada perampasan tanah di PIK 2, termasuk terlibat melakukan kejahatan di Raja 4. Namun faktanya tidak demikian. Menurut hemat saya, yang bersangkutan itu memang sengaja menyerang kehormatan dan martabat Panono ini, karena sekali lagi dia ini selalu kalah di pengadilan. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan menang di pengadilan. Maka bagaimana dia menghasut publik Indonesia ini dengan narasi-narasi penghinaan, pelecehan, tapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah tindak pidana. Nah, ini sangat disayangkan. Atas dasar itulah, Pak Pitra, saya pada saat proses sidang itu selesai, saya menunggu yang bersangkutan itu depan tangga. Saya hendak menanyakan Bung Ahmad Kojinudin, saya mau tanya, kenapa Anda selalu menghina martabat dan kepribadian Panono tanpa satu dasar hukum yang membuktikan demikian? Nah, dia karena pengecut, mau cepat-cepat ingin kabur dari saya menyatakan, saya menduga Anda itu adalah gaya baru, berkedok praktisi hukum. Mengapa? Langsung dia ngamuk. Dia balik arah dan kemudian konfrontasi. Saya nunjuk-nunjuk dia. Oh gitu. Saya bilang, kamu ini selama ini sudah keterlaluan. Menghina dan melecehkan martabat seseorang itu tanpa ada dasar hukum yang bisa membenarkan. Anda itu hanya berhalusinasi, berasumsi liar saja. Saya bilang ke dia. Dia bilang, kamu nuduh-nuduh saya teroris. Saya bilang, saya bermaksud teroris itu bukan karena Anda membunuh siapa di Republik ini, bukan. Itu bisa diidentik dengan narasi-narasi teror. Anda selalu selama ini menghina beberapa perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta, Agus Ray Group. Anda semacam menteror. Tidak boleh ada kerjasama loh. Karena Anda mengecap bahwa pihak Agus Ray Group itu adalah oligarki, padahal ini swasta. Jadi menurut hemat saya, alasan itulah kemudian saya menghardik yang bersangkutan ini untuk menanyakan sebenarnya. Tapi karena dia yang duluan konfrontasi, saya juga konfrontasi. Nah itu asbabun nuzulnya sebenarnya. Latar belakang kami saling bentrok. Paman Nurlete saya lihat nggak gentar walaupun suara dia udah keluar leher gitu. Ya bagi saya dia itu bukan siapa-siapa di Republik sebenarnya. Bukan orang yang harus kita segan juga. Karena menurut saya dia itu provokator bangsa. Kenapa provokator bangsa? Saya bisa membuktikan. Banyak argumentasi narasi yang dia produksi di ruang publik selama ini sama sekali tidak mengedukasikan dan mencerahkan publik. Yang ada itu hanya narasi hasutan, provokasi, pelecehan dan penghinaan orang saja.
Jadi menurut tema saya, orang ini bukan siapa-siapa sehingga perlu gentar kita menghadapi. Bagi saya dia ini hanya seorang ex-HTI yang sakit hati, gagal, jual konsep khilafah, sehingga kita perlu melawan dia dengan mengikuti iramanya dia juga. Kalau dia keras, saya lebih keras lagi. Itulah jiwa. Tapi saya lihatnya dia kayaknya nggak berani melakukan perlawanan Pak Fitra. Dia kabur itu. Alasannya mau ada keperluan lain, padahal itu dia kabur. Mungkin dikiranya Pak Paman ini punya karateka atau seperti apa gitu. Padahal tidak juga. Kita cuman hanya bermodal kebenaran. Karena bagi saya, argumentasi yang saya pegangi, yaitu ya satu kebenaran. Yang mana pernyataan dia itu hanya provokasi, hanya fitnah, hanya pencemaran nama baik. Karena saya mau ingin menantang dia. Coba dia buktikan satu putusan pengadilan mana yang menyatakan Pak Nono atau pihak Agung Sari Group melakukan perbuatan perampasan tanah. Tidak ada. Menurut Pak Paman, apakah seorang advokat itu bisa kita katakan advokat yang memang mengerti kode etik atau tidak? Yang memang kita lihat di 2015 selalu teriak-teriak gitu. Sampai kemarin juga ada sekitar wilayah ya kalau nggak salah itu yang rame-rame itu dikejar-kejar ini juga. Nah itu seperti apa? Ya itu yang saya katakan bahwa Ahmad Gojinudin ini sebenarnya dia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dia tidak membaca teks-teks yuridis normatif yang termaktub secara eksplisit dalam undang-undang advokat maupun kode etik. Karena di kode etik itu menyatakan bahwa advokat dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim, kita itu sama-sama aparat penegak hukum. Harus saling menghormati dan menghargai. Tetapi faktanya dia ini selalu menghina dan menyerang institusi-institusi aparat penegak hukum. Dia menyerang kehormatan polisi, kemudian jaksa hakim. Berarti dia melanggar kode etik, karena kode etik menyatakan dia harus santun. Nah, kedua, di kode etik advokat Indonesia itu, Pak Fitra, itu menyebutkan bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dia harus santun terhadap semua pihak. Berarti termasuk Pak Nono, Pak Aguan, dan lain sebagainya. Iya. Tetapi faktanya, atas praduga bersalah. Nah, konyolnya dia selama ini sama sekali tidak menggunakan diksi menduga atau disinyalir. Langsung menuduh gitu. Langsung menuduh. Sama jadi menurut saya, ijazah Pak Jokowi palsu. Termasuk ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi menurut saya, dia harus membuktikan pernyataan dia itu di pengadilan. Bukan bikin konten, mencari simpati publik, lalu menghina dan menyerang orang lain supaya seakan-akan dia ini pahlawan. Padahal saya, Pak Fitra, kalau saya mengamati peran dan kiprahnya tadi selama ini orang sangat haus panggung. Jadi dia itu menyerang pihak tertentu yang dianggap itu oligarki supaya rakyat Indonesia ini menganggap ya apa yang disuarakan itu benar. Kedua, dia ini tidak sadar. Ini tumbal ini. Sebenarnya dia ini sedang mau dimanfaatkan, mau ditumbalkan oleh kelompoknya dia. Tapi dia tidak menyadari, dia pikir dia ini pahlawan. Bukan hanya tumbal proyek aja yang ada. Bukan tumbal proyek dong. Yang namanya sebuah peristiwa politik itu pasti ada tumbalnya. Oh gitu. Jadi saya lihat ada isu-isu sejumlah wacana, isu nasional hari ini ditunggangi oleh kelompok yang sama. Hampir semua kasus itu ditunggangi oleh kelompok ini. Dan dia ini sebenarnya ditumbalkan. Dia nggak tahu dan menyadari. Tapi dia tidak menyadari itu, kalau dia itu tumbal. Jadi didorong karena bertopeng sebagai praktisi hukum, padahal dia ini punya misi HTI-nya masih ada. Nah, itu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya, kalau dia mencoba lagi untuk menghasut publik Indonesia, menghina alat-alat negara, sudah harus ditangkap. Karena dia ingin membangun ya semacam defisit trust publik. Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi aparat penegak hukum. Ini menurut saya sangat berbahaya, Pak Fitra. Dan kita tahu orang ini punya track record yang buruk. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dulu ingin Densus 88 itu dibubarkan, padahal tanpa alasan dibenarkan. Ini karena disebabkan. Kenapa bisa Densus 88 mau minta dibubarkan? Iya, karena dulu Densus 88. Karena gini Pak Fitra, dia ini dulu selalu berafiliasi dengan kelompok-kelompok konservatis yang memiliki paham-paham ideologi ekstrim. Nah, salah satunya HTI itu. Tetapi karena dulu itu dia itu sering menjual konsep khilafah dan gagal, dan pemerintah akan pada akhirnya membubarkan HTI, dia dan kelompoknya sangat kecewa, sakit hati. Dan terbukti
setelah viralnya video saya konfrontasi dengan dia, sekarang muncul sejumlah orang-orang yang punya identitas otentiknya hampir sama. Itu semua adalah gerombolan HTI yang menyerang saya. Dan saya cuma senyum aja, karena bagi saya itu ada orang-orang sakit hati. Ketika HTI dibubarkan, mereka menjelma hari ini seakan pejuang keadilan. Itu menurut saya. Ini mereka kalau kemana-mana bawa massa loh. Emang Pak Paman nggak takut? Ya. Ada massa emak-emak juga dan lain-lain gitu. Yang pertama, prinsip hidup saya itu yang kita harus takut ya sama Allah. Ya. Kedua, kalau dia misalnya punya massa, saya punya lebih dari dia. Masa saya lebih dari dia. Iya, karena di mana-mana di beberapa pertemuan-pertemuan mereka itu selalu ramai. Iya. Artinya Dan saya melihat kalau memang orang yang bawa massa kan berarti kan kurang percaya diri. kurang, nah itu. Dan Lain Pak halnya Peter, seperti pengacara mawar selalu single fighter. nah itu beda di situ. Ini gimana pendapat Kalau- Pak Nurlete? Kalau menurut saya begini, Pak Pitra. Benar sekali Pak Peter sampaikan bahwa orang di mana-mana bawa massa itu terkonfirmasi bahwa itu adalah orang-orang pengecut, penakut. Iya. Dan kedua, perlu Pak Peter tahu, Ahmad Ghajinuddin selama ini dia kalau bikin konten untuk tujuan menghina seseorang, menghina institusi tertentu, pasukannya dia itu emak-emak semua. Iya, itu yang dibawa mama. Kenapa? Dia tahu bahwa emak-emak ini adalah benteng terakhirnya dia. Kita Kalau juga dia mau berdebat dengan emak-emak juga bingung nah itu, juga kan gitu. nah itu, jadi dia rupanya udah ngerti. Jadi berlindung di balik Di perempuan bawah gitu. Ya. perempuan, makanya saya bilang dia ini kan orang yang suka berlindung di balik emak-emak. Iya. Dia tahu kalau di bawah bapak-bapak terjadi konflik, gesekan fisik, Oh gitu. pasti berkelahi dan dia jadi kena. Iya, terus dibilang dia, oh berani sama cewek gitu ya. Nah, jadi emak-emaknya mau jadi apa ya, perisai, jadi Oh, pelindung. gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya Ahmad Ghajinuddin menurut saya dia selama ini koar-koar dan kemudian hanya bisa berani fitnah orang karena dia ini dibentengi, Mama. dipagari sama mama. Dan dia tahu bahwa orang nggak mungkin mau menyentuh mama. Iya benar. Artinya kalau orang-orang nggak nyentuh mama berarti dia juga tidak tersentuh dong. Kita juga nggak mau berdebat dengan Nah emak-emak itu, gitu loh. saya juga sama. Saya tidak mau berdebat dengan mama juga. Ya karena beberapa pertemuan-pertemuan saya juga yang pernah saya lihat di studio salah satu televisi nasional ya, bahwasanya banyak juga emak-emak yang hadir gitu. Ini sebenarnya urgensinya apa emak-emak dalam ikut serta dalam kasus politik, kasus hukum gitu kan? Emang nggak ada kerjaan lagi di rumah ngomong cucu ataupun apa namanya itu memasak buat suami ataupun hal lainnya. Nah ini kemana-mana ini selalu bawa emak-emak saya bilang gitu. Makanya ini gerakan yang sangat aneh sekali saya lihat ya. Apakah memang ini memang satu organisasi, satu grup, satu tujuan, ataupun satu visi misi? Kita nggak tahu. Nah, Pak Nurlete pasti kan pernah dengar juga bahwasanya di mana-mana mereka selalu bawa emak-emak. Ya. Ya betul. Nah, Jadi Pak Pitra, kalau menurut hemat saya, disinyalir, diduga, emak-emak yang dibawa sama dia itu sebagian itu berafiliasi dengan HTI dulu. Ya memang kita tidak tahu, tidak melacak siapa mereka. Kita tahu dong, ya. dugaan saya itu. Nah, Nah sehingga kelompok yang selalu melekat dengan Ahmad Ghajinuddin selama ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang dulu berafiliasi dengan HTI. Nah, dan mereka berharap bahwa peran-peran dia saat ini masih mendapat simpati publik ini itu memang dimanfaatkan benar untuk menyerang pihak pemerintah dan pihak siapa saja yang dianggap oleh dia dan kelompoknya ini itu kemudian melakukan satu perlawanan yang menurut saya itu sangat-sangat tidak sehat. Nah, sebelum saya lupa, saya ingat tadi terkait dengan Pak Said Didu ya. Jadi Pak Said Didu ini Said Didu pernah saya kasih permen lollipop. oh ya gitu. Karena Siap. saya lihat ada beberapa cuplikan-cuplikan video di media sosial, beliau sering nangis saya lihat. Ya baik itu di PIK, lagi megang bambu, dan bersama warga nangis-nangis. Nah, ini gimana dengan saya Jadi dengan ya gini Pak Fitra. Informasi yang saya dapat, dia sebenarnya diduga, sekali lagi saya menyatakan diduga karena belum terbukti. Dia ini sebenarnya pernah menawarkan lahannya. Oh gitu. Ada tanahnya di PIK itu. Ada PIK, Ada tanahnya di Daerah PIK? area PIK.
Oh, iya. Kalau tidak salah itu hampir 10 hektar. 8 atau sampai 10 hektar lah kalau tidak salah. Tapi karena dia menawar dengan harga yang fantastis, Ini mahal. menarik ini teman-teman karena Mahal. baru ini kita tahu informasinya. Iya, jadi karena dia menawar dengan harga yang fantastis, mahal, ditolaklah oleh pihak manajemen perusahaan. Oh. Terus kemudian dia bereaksi berulah, seakan-akan dia ini orang yang dijelimi, ditindas. Padahal dia ingin menawarkan tanah Itu dia. adegan gitu. sosialnya dia aja itu adegan dia meluk-meluk bambu dengan nangis minta pemerintah perhatian. Itu sandiwara, Pak. Sandiwara. Air mata Sandiwara. buaya. Air mata buaya itu. Oh. Tidak benar semua itu. Oke, teman-teman, ini menarik sekali ya karena ternyata di balik itu semua ada juga motif terselubung ya. Ini pelan-pelan akan Terbongkar. kita ketahui dan terbongkar oleh Paman Nurlete sendiri sehingga ini akan menjadi bahan diskusi dan kajian kita ya. Kemudian kita juga ingin menanyakan pandangan daripada Paman Nurlete terhadap kelompok-kelompok ini karena mereka ini bukan hanya membahas ataupun menyerang daripada Wakil Presiden Republik Indonesia, mereka juga membahas menarasikan terkait dengan Nono Sampono, Aguan dan Agung Sedayu Group narasinya sehingga itu miring di mata masyarakat dan baru-baru ini juga ya terkait dengan ijazah Jokowi katanya palsu, mereka langsung menuduh tanpa ada kata dugaan. Ini pandangan daripada Paman Nurlete seperti apa akan kita saksikan di segmen 3.